Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Nursa Abdillah. Saya akan menjelaskan mengenai beberapa materi dasar dalam sosiologi. Mari kita simak, pelajari, dan perhatikan secara baik. Selamat menikmati. Hari ini kita akan membahas mengenai paradigma, atau dapat dikatakan kalau dalam ilmu sosiologi itu adalah proses berpikirnya dan biasa disebut dengan paradigma ganda. Oke, apa itu paradigma? Paradigma merupakan kerangka berpikir dalam masyarakat yang menjelaskan bagaimana cara pandang terhadap fakta kehidupan sosial dan perlakuan terhadap ilmu atau teori yang ada. Jadi dapat secara singkat, paradigma itu adalah proses berpikir. Jadi apa yang kita pikirkan, apa yang kita akan lakukan dalam proses berpikir itu termasuk dalam kategori paradigma. Paradigma sosiologi itu dibedakan ada 3, yakni fakta sosial, definisi, dan juga perilaku sosial. Dari ketiga hal tersebut itu ada beberapa perbedaan. Secara implisit, paradigma fakta sosial itu lebih cenderung bagaimana norma, aturan itu bisa mempengaruhi individu. Jadi seorang individu itu tidak memiliki kehendak pribadi atau kesadaran terhadap apa yang dia lakukan. Mereka hanya bekerja atau melakukan tindakan sesuai dengan nilai dan norma yang ada. Sedangkan kalau definisi lebih cenderung bagaimana setiap individu itu memiliki makna dalam tindakannya. Jadi di sini individu itu dipengaruhi oleh kehendak pribadinya, kehendak dirinya sendiri. Mereka tahu bahwa mereka melakukan ini itu ada konsekuensi secara jelas apa yang mereka lakukan. Seperti halnya kalau dia belajar, dia akan menjadi orang yang pintar. Sedangkan kalau perilaku sosial lebih cenderung individu, tindakan yang dia lakukan didasarkan atas stimulus dan respon. Jadi kalau dia melakukan tindakan, lebih cenderung ada hukuman maupun hadiah, reward and punishment. Oke, lebih jelasnya kita bahas satu persatu. Yang pertama yakni fakta sosial. Nah, di sini terdapat suatu di luar individu yang maksa untuk bertindak sesuai dengan yang dikehendaki realitas di luar dirinya. Secara tidak langsung, individu merupakan bagian dari suatu kelompok masyarakat. Dan tujuan dari kelompok tersebut yakni menjelaskan atau membantu prediksi tindakan dari individu. Contoh halnya di sini itu adalah mengenai bahwa kita dalam kehidupan sehari-hari pasti memiliki nilai dan norma tertentu. Dan bila kita sesuai dengan nilai dan norma tersebut, maka kita dianggap orang yang menyimpang. Meskipun kita tidak sesuai dengan nilai dan norma tersebut, tapi kita memaksakan diri kita untuk bisa menyesuaikan nilai dan norma tersebut. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena nilai dan norma merupakan bentuk konsensus dalam masyarakat. Sehingga secara tidak langsung, kita kalau menyimpang dengan nilai dan norma yang ada dalam masyarakat, maka kita dianggap menentang terhadap kehendak masyarakat itu sendiri. Sebagai halnya contoh yang ada di slide ini, bahwasanya bentuk kotak dan lingkaran, segitiga maupun persegi tidak akan sama, namun tetap harus menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Oke, selanjutnya mengenai paradigma definisi sosial. Paradigma definisi sosial ini menitik beratkan pada tindakan individu. Jadi, apa yang dilakukan individu itu penuh dengan kesadaran
diri mereka sendiri. Mereka memiliki potensi atau kemampuan yang sekiranya memiliki batas atau memiliki makna dalam tindakan mereka. Jadi dapat dikatakan tindakan individu disebut tindakan sosial jika memiliki makna bagi dirinya dan diarahkan kepada orang lain, lalu bisa menimbulkan respon maupun timbal balik. Contoh real yang bisa kita lihat bahwasanya benda yang digunakan oleh seseorang itu memiliki makna yang berbeda-beda. Pisau maupun belati bila digunakan seorang koki, maka pisau tersebut bisa dijadikan alat masak. Namun jika pisau itu digunakan oleh seorang penjahat atau orang kriminal, maka bisa dijadikan alat pembunuh. Hal ini merupakan pemaknaan yang beraneka macam dalam tindakan yang dilakukan. Selanjutnya, yakni paradigma perilaku sosial. Sedangkan kalau paradigma perilaku sosial itu lebih cenderung individu dalam tindakannya dipengaruhi oleh rangsangan dan stimulus. Jadi dapat dikatakan orang itu kalau melakukan sebuah tindakan pasti ada motif-motif tertentu. Nah, biasanya ini mereka diberikan sebuah hadiah maupun takut akan hukuman. Jadi contoh realnya saat seorang guru memberikan perintah kepada siswa, itu bisa dianggap mereka taat maupun patuh karena mungkin dia takut terhadap guru itu, atau dia lebih cenderung qanaah ataupun taat kepada guru itu. Hanya pilihannya dari masing-masing individu. Jadi tindakan yang dilakukan itu memiliki maksud dan tujuan tertentu. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan. Sekiranya ada pertanyaan ataupun ada hal yang ingin disampaikan, bisa kita lanjut dalam kelas. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.